Manfaatnya apa sih kita suntik vitamin C ini? Iya, manfaat injeksi vitamin C itu banyak sekali. Salah satunya itu kita bisa mengoptimalkan daya tahan tubuh. Apalagi kondisi sekarang kan ya, benar. banyak virus, corona, covid gitu. Nah kalau misalnya kita nggak mau suntikan nih, dari konsumsi makanan sehari-hari aja cukup nggak? Bisa, banyak sekali ya sumber vitamin C bisa kita dapat di makanan-makanan, biasanya itu buah dan sayur kan. Pertama sih aku selalu edukasi pasien aku untuk selalu perhatikan lifestyle. Mau perawatan itu opsional, yang kesekian lah ya. Lifestyle seimbang itu nomor 1. Olahraga 2-3 kali seminggu is a must. Kita minum air putih 2-3 liter sehari itu juga harus. Selain itu kita juga perlu perhatikan asupan makan dan minum ya, kayak buah sayur itu diperbanyak, untuk karbonya mungkin dipersedikit, dan untuk dokter Ica kalau misalnya mau lebih slimming Hai, kali ini kita akan mengunjungi salah satu klinik di area Jakarta Selatan. Nama kliniknya Klinik Dr. Lasti deh, saya taunya Dr. Lasti. Dan lokasinya ada di Jalan YDPP Cilandak Barat. Yuk kita masuk ke dalam. Sebelum kita masuk ke dalam, ini ada beberapa aturan yang harus kita ikutin dulu. Harus pakai masker, pakai hand sanitizer, dan diperiksa dulu suhunya. Kalau suhu di atas 37,5 derajat, itu nggak boleh masuk. Yuk, yuk. Selamat siang. Kita mau melakukan treatment. Hari ini saya mau suntik antioksidan dengan Dr. Lasti. Saya udah janji ya dengan Dr. Lasti. Kita sterilin dulu ya? Iya. Ya. Oke, iya. Kita cek suhu ya. Iya. 36,4. Oke. Saya langsung ke atas. Iya, langsung aja. Iya. Halo, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Kali ini saya akan ngobrol dengan Dr. Lasti, owner dari klinik. Sekarang namanya apa ya, Dok? Sekarang namanya Klinik Ala. Klinik Ala. Jadi dulu aku tuh sering main ke sini juga, tapi dulu namanya masih Klinik Dr. Lasti Larasati. Dulu namanya House Clinic of Dr. Lasti Larasati. Sekarang Ala Klinik. Oke, jadi kliniknya itu nyaman banget, tenang di area Cilandak. Terus kliniknya juga ya bersih, homey, nyaman deh pokoknya. Jadi serasa di rumah sendiri. Kebetulan Dr. Lasti ini adalah istri dari teman sejawat aku, Dokter Mata, Dr. Rezaldi. Nah sekarang Dr. Rezaldi juga buka praktek di sini. Jadi di sini juga ada kalau mau pemeriksaan mata bisa ya. Hari apa aja, Dok? Untuk mata kita di Selasa terima konsulnya, dan kalaupun nanti ada tindakan seperti operasi katarak, Dok, itu hari Jumat. Bisa juga operasi Bisa. katarak di sini. Hari Jumat ya. Betul. Jadi Selasa dan Jumat ada dokter mata. Nah, tadi tuh saya udah melakukan tindakan injeksi antioksidan ya, Dok ya? Betul, injeksi vitamin C tadi yang kita vitamin lakukan. C. Ya, kita mau tanya-tanya dulu nih. Tapi sebelumnya, oh iya, saya tertarik kok tiba-tiba berubah namanya dari klinik House of Clinic Dr. Lasti tiba-tiba berubah menjadi Ala Klinik. Apa sih itu, Dok? Ya, jadi awalnya dulu tuh waktu pertama kita gabung, aku dan suami lagi kepikir apa ya nama yang tepat gitu untuk klinik ini.
Begitu nyari-nyari nama, anak-anak gabung deh tuh pas lagi di meja makan. Udah mami namanya Ala aja. Ala tuh kan Aldi Lasti, jadi ya kolaborasi antara si Aldi dan si Lasti gitu loh Dok. Aduh bikin malu. Oke, kita mau nanya-nanya tentang suntikan vitamin C ini. Nah, pertama Dok, manfaatnya apa sih kita suntik vitamin C ini? Iya, manfaat injeksi vitamin C itu banyak sekali. Salah satunya itu kita bisa mengoptimalkan daya tahan tubuh. Apalagi kondisi sekarang kan ya, banyak virus, corona, covid gitu. Dan memang vitamin C sebelum adanya si corona juga disarankan untuk orang-orang yang suka berpergian atau yang banyak aktivitas. Itu disarankan sekali untuk injeksi vitamin C karena salah satu manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, mengoptimalkan stamina. Jadi insya Allah bila terpapar pun dia tidak mudah terpapar deh, jadi lebih kuat dia punya tubuh. Selain itu efek ke kulit juga jadi lebih baik ya, sebenarnya glow. Orang-orang bilangnya glowing ya, sebenarnya sih lebih bersih lah kulit kita ini kalau sering atau rutin injeksi vitamin C. Dia juga bisa mempercepat penyembuhan luka. Kalau misalnya kita ada luka, kita bantu dengan injeksi vitamin C, biasanya lukanya jadi lebih cepat sembuhnya. Selain itu juga untuk ya dulunya sih sering dipakai kan untuk penderita scurvy ya. Penderita scurvy itu kan untuk defisiensi vitamin C kan, yang biasa gejalanya dengan gusi berdarah atau giginya tiba-tiba tanggal. Nah itu diberikan vitamin C. Tapi sekarang nggak hanya penderita scurvy, orang normal, orang yang memang kerjanya lumayan berat dan sering berpergian atau travel, disarankan sih injeksi vitamin C aja. Oh iya Dok. Ada nggak efek samping dari injeksi vitamin C ini? Ya kalau selama dipantau oleh dokter, insya Allah nggak ada efek samping. Tapi biasanya dokter juga menanyakan dulu ya riwayat ada alergi atau tidak sebelumnya, atau mungkin sedang menyusui atau lagi hamil. Nah itu juga harus diperhatikan gitu. Efek samping yang signifikan sih nggak ada ya selama benar-benar dipantau oleh dokter. Dosis pemberian suntikan vitamin C ini yang dianjurkan berapa kali? Kalau untuk injeksi minimal tuh 500 sampai 1000 mg. Banyak juga sih yang memakai lebih dari dosis itu, asal jelas gitu pemakaian produknya atau riwayat dari pasiennya ini gitu. Jadi kalau saya pribadi karena menyarankan untuk rutin 1000 mg udah cukup per minggu ya. Nah kalau misalnya kita nggak mau suntikan nih dari konsumsi makanan sehari-hari aja cukup nggak? Bisa, banyak sekali ya sumber vitamin C bisa kita dapat di makanan-makanan, biasanya itu buah dan sayur kan. Contoh buah yang sering kita temukan vitamin C itu seperti lemon, orange, mangga, bahkan nanas, kiwi, atau segala jenis berries, itu banyak banget kandungan vitamin C-nya. Kalau dari sayuran bisa juga kita temukan di sebenarnya cabai-cabean tuh tinggi vitamin C-nya. Tapi kadang-kadang cabai-cabean, betul, cabai, paprika itu tinggi sekali kandungan vitamin C. Cuman untuk yang nggak kuat pedas ya susah juga ya. Tapi kalau untuk yang ada mah juga perlu diperhatikan Iya, gitu. Brokoli juga ya, brokoli, terus kale ada tuh ya sayuran, tapi di Indonesia ini jarang si kale ini. Kale itu biasanya kita temuin di salad-salad. Kalau kita ke luar negeri, mereka punya kale itu kandungan vitamin C juga cukup tinggi. Oke Dok, kalau misalnya kan ada yang bilang suntik vitamin C kelebihan nanti bisa ngefek ke ginjal. Iya. Nah, gimana solusinya nih Dok? Iya, balik lagi tadi kan saya udah bilang tuh kita harus dipantau oleh dokter. Kenapa? Karena kalau kita kelebihan dan emang harus dicek rutin juga ya, namanya kita sudah melakukan sesuatu injeksi, kita cek rutin kesehatan seperti lab-lab fungsi ginjal perlu diperhatikan juga ya. Dan jangan lupa minum air putihnya cukup gitu. Saya sih selama ini belum pernah nemuin selama saya praktek efek samping dan membebani si fungsi ginjal, nggak pernah.
Karena saya selalu edukasi selain rutin vitamin C, tetap perhatikan lifestyle-nya, yaitu minum air putih 2-3 liter sehari. Dan jangan lupa juga untuk build ototnya, kayak 2-3 kali seminggu untuk olahraga. Gitu. Jadi tetap vitamin C itu kayak bonus atau tambahan, tapi lifestyle tetap nomor 1. Gitu, Cok. Ya, jadi tetap nih harus juga makanan yang bergizi, ya, seimbang, olahraga juga, gitu ya. Kalaupun efeknya nanti ke kulit jadi lebih bagus, lebih bersih, lebih cerah lah ya. Ya itu bonus juga. Betul. Selain vitamin C, untuk menjaga supaya kulitnya tetap seger, bersih, ya tentu harus perawatan juga ya, Dok ya. Iya dong. Biasanya perawatan apa aja yang harus rutin kita lakukan? Kalau Terutama untuk untuk yang seusiaku yang 20-an ini. 20-an kali dua. Sebenarnya kamu 20 ya? Aku 12. Enggak. Jadi kalau untuk perawatan kulit terutama wajah, di sini kita punya facial standar gitu ya. Kita angkat kulit matinya, nanti kita masukkan serum, lalu kita masker, dan itu bisa dilakukan kayak sebulan sekali. Untuk yang lainnya seperti peeling juga bagus ya untuk perawatan kulitnya gitu. Berapa kali peeling dianjurkan tuh? Tergantung kebutuhan pasien sih, kayak misalnya dia mau mengecilkan pori atau tujuannya untuk mengurangi acne atau kelenjar minyak, itu semua tergantung kondisi pasien sih. Kalau yang kulit yang berjerawat gitu? Kulit yang berjerawat sebenarnya vitamin C itu bagus banget ya untuk kulit-kulit yang ada masalah dengan kelenjar minyak, karena vitamin C itu sebenarnya kalau rutin, aku pribadi rutin vitamin C, efeknya sih aku ngerasa slimming aja gitu. Aku makan banyak juga nggak langsung jadi lemak ya kalau aku, karena aku juga mungkin efek vitamin C jadi badan aku lebih seger untuk melakukan aktivitas seperti olahraga tuh jadi lebih maksimal, jadi berat badannya segitu-gitu aja walaupun Stabil, makan aku ya? tuh loss gitu. Itu salah satu dari vitamin C. Kalau kulit berjerawat rutin vitamin C jadi lebih balance, dia punya Produksi minyak gitu ya di wajah. produksi minyak di sekitar kulit wajahnya, betul. Ya nanti aku mau bawa anakku ya. Anakku kan ini ABG, jadi mungkin hormonal kali ya. Karena dia jerawatan. Jerawatan banget. Boleh dong. Iya, nanti dulu mau juga bawa. Adila jerawatan, sekarang udah enggak. Oh iya, ya udah. Kemarin karena mereka kan asrama ya. Oke. Jadi agak sulit kan. Nah ini kan mumpung lagi Betul. school from home, ya boleh lah ya. Boleh. Perawatan di sini. Oke, kalau kita lakukan injeksi vitamin C, apa aja yang harus diperhatikan? Baik dari dokternya itu harus ngapain, terus Iya. dari si pasiennya juga harus ngapain dulu. Syaratnya harus apa gitu. Semua tindakan yang kita lakukan yang berhubungan dengan injeksi di sini pasti kita cek kondisi pasien, seperti tekanan darahnya kita cek, riwayat penyakit atau obat-obatan yang diminum saat ini apa aja, gitu kita cari tahu harus. Kenapa? Karena vitamin C itu kan antioksidan. Biasanya kalau kita masukin vitamin C, darah kita jadi lebih encer. Nah kalau misalnya dia ternyata minum antikoagulan, darahnya sudah encer, kita tambahkan vitamin C, jadi kalau nanti dia terbentur atau nggak sengaja luka, sulit untuk darahnya berhenti gitu loh, Dok. Iya. Jadi itu juga harus kita informasikan ke pasiennya. Ya, misalnya pasien penyakit jantung ya, yang ada minum obat yang memang pengencer pasti, darah. betul. Ya gitu, itu perlu diperhatikan. Selain itu juga ya kalau pasiennya sedang menyusui atau lagi hamil, itu juga perlu dicatat. Gitu, dan ada riwayat alergi atau tidak terhadap vitamin-vitamin sebelumnya. Kalau untuk dari pasiennya sendiri, dia sebelum berangkat ke klinik harus apa dulu? Untuk vitamin C injection yang perlu diperhatikan ada riwayat MAH atau gastritis. Karena kalau ternyata pasiennya ada gastritis, biasanya harus makan dulu sebelum injeksi. Begitu juga apapun yang dia lakukan seperti suplemen di rumahnya, itu disarankan untuk makan terlebih dahulu sih. Oh iya. Pasien mengalami kekurangan vitamin C itu biasanya karena apa? Ya, penyebab vitamin C itu biasanya karena pasien kurang konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Memang dari pasiennya nggak suka dengan buah dan sayur. Selain itu,
mungkin untuk yang keluarga yang ekonominya juga nggak mampu untuk konsumsi buah dan sayur ya, itu biasanya ditemui Kekurangan itu tadi vitamin C ya. Ya, si scurvy itu, penderita scurvy atau defisiensi vitamin C. Gangguan mental juga bisa ya, Dok. Sebenarnya kan, karena dia kesulitan untuk memahami pentingnya konsumsi buah dan sayur, tidak memperhatikan kesehatan ya. Orang yang alergi terhadap sesuatu juga bisa memicu defisi vitamin C juga di dalam tubuhnya. Lanjut usia. Oh iya, pasien lanjut usia kan intake-nya juga udah agak sulit ya. Kadang-kadang ada yang udah lanjut usia banget, jadi tiduran aja di tempat tidur. Ya. Terus yang terakhir sih saya pernah ketemu dengan satu pasien, memang dia anoreksia. Jadi kulitnya tuh kering. Terus selain kulitnya kering, jadi aging gitu, cepet banget ini penuaannya pasien ini, karena ternyata riwayatnya dia itu anoreksia, dia tidak suka makan, tidak suka minum. Jadi dia merasa dirinya dia tuh harus kurus ya kalau anoreksia itu. Kasian juga sih. Iya. Kalau yang suka muntahin makanan itu? Nah itu juga itu sih. juga kan? Jadi dia udah makan, tapi nanti dikeluarin lagi. Iya, bulimia ya berarti kan, iya bulimia. Hmm. Jadi intake-nya juga kurang ya. Berarti ini juga rentan kekurangan vitamin C ya. Gimana caranya kita harus perhatikan asupan makanan kita. Kalaupun misalnya tidak ada waktu gitu ya, boleh juga sih datang berkunjung ke klinik-klinik terdekat untuk konsultasi ke dokter. Apa sih baiknya vitamin-vitamin apa yang bisa kita masukin untuk tambahan supaya badan tetap maksimal, tetap optimal, stamina, apalagi kondisi pandemi seperti ini ya, kita betul, kita butuh memperhatikan. banget ya. Apalagi kayak kita nih yang masih tetap kerja, saya ya terutama kerja Kamu kan mobile tuh, ketemu banyak orang, bener. Ketemu pasien. Ini cocok banget deh ya, kita masukin vitamin C-nya supaya tetap maksimal, bonusnya kulit tetap glowing. Nah itu harus dirutinin ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan, datang lagi. Biar sekalian ini perawatan. betul. Oke, sebelum berakhir, ada nggak tips-tips untuk ibu-ibu, cewek-cewek di rumah atau bapak-bapak juga nggak apa-apa kali ya? Boleh, bapak-bapak gimana juga. menjaga tubuh supaya tetap bugar, menjaga wajah agar tetap bersih, sehat, cantik, cakep, ganteng. Ya, yang pertama sih aku selalu edukasi pasien aku untuk selalu perhatikan lifestyle. Mau perawatan itu opsional, yang kesekian lah ya. Lifestyle seimbang itu nomor 1. Olahraga 2-3 kali seminggu is a must. Kita minum air putih 2-3 liter sehari itu juga harus. Selain itu kita juga perlu perhatikan asupan makan dan minum ya, kayak buah sayur itu diperbanyak, untuk karbonya mungkin dipersedikit, dan untuk dokter Ica kalau misalnya mau lebih slimming itu proteinnya diperbanyak juga ya. Kok jadi ke dokter Ica? Ya udah boy gitu. Nggak ada salahnya sih kita perhatikan kesehatan untuk kita sendiri, karena kesehatan itu aset nomor 1 kan. Jadi ya balik lagi lifestyle-nya. Untuk injeksi, untuk perawatan wajah di klinik itu hanya tambahan. Nah oke, itu bonus aja ya kalau udah wajahnya nanti akan bersih, glowing juga. Ya, kalau dengan sendirinya kalau lifestyle udah seimbang sih pastilah kita innernya udah bagus, fungsi organ semuanya juga tetap maksimal. Insya Allah mah tinggal sedikit aja gitu yang perlu kita koreksi di luar. Untuk koreksi-koreksi wajah di sini juga bisa ya. Itu nanti minggu depan aku mau episode berikutnya. Iya, aku mau perawatan lagi di sini ya. Oke, sampai jumpa. Terima Makasih, kasih ya Dok. Dok. Ya, bye.